Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah dari penulis yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, itu dari Walensky. Wow, salah satu penulis berbakat asal Jakarta yang sudah biasa ya di channel-channel kami, dan kisahnya tuh selalu dapat banget, horornya dark banget ya untuk Walensky. Dan gak pakai berlama-lama, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami selalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di channel kami, yang sudah selalu mendukung channel kami. Atas kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor misteri di desa Pak De Santoso. Bu, boleh bawa boneka nggak? Tanya Tias kala itu. Gak usah ya, Dek. Nanti kalau ketinggalan gimana? Kan malah repot, jawab sang ibu tanpa menengok ke anaknya. Satu aja, boleh ya Bu? Rengek anak itu lagi. Sang ibu pun kalah. Akhirnya tersenyum sambil mengangguk, membuat anak perempuan berponi itu langsung kegirangan. Kalau Mbak Eka mau bawa apa? Tanya sang ibu kepada Eka, anak perempuannya yang satu lagi. Cuma baju aja Bu. Loh, nggak bawa mainan? Mau bawa bola barangkali? Nanti iseng loh di sana. Tanya sang ibu lagi. Enggak ah, jawab Eka sambil menggeleng. Ya, Eka memang berbeda dengan adiknya. Anak tomboy usia belasan tahun itu malah tak terlalu suka dengan segala macam mainan anak perempuan. Dia yang kesehariannya lebih sering bermain dengan anak laki-laki, lebih gemar memanjat pohon atau ikut bermain bola. Badannya yang tinggi dan langsing seakan tak pernah kehabisan energi untuk bisa bergerak lebih gesit daripada anak perempuan seusianya. Bahkan, bila dibandingkan dengan anak lelaki sekalipun, dia lebih unggul. Nyalinya? Jangan ditanya. Sudah beberapa kali anak lelaki usil yang ia tantang untuk berkelahi, kalah menang urusan belakangan, hingga mereka semua pun enggan berurusan dengannya lagi. Eka, Tias, sudah siap apa belum? Tanya sang ayah yang kini sudah berdiri di depan pintu kamar. Sudah ya, memangnya mau berangkat kapan sih? Tanya Eka terdengar tak sabar. Ya, kalau bisa sekarang saja, kita harus sampai di stasiun itu sebelum jam 9 pagi loh, jawab sang ayah sambil melirik ke arah jam tangannya. Sang ibu pun lantas mengajak ayah menyingkir lalu berbicara dengan nada suara yang sengaja dipelankan, namun masih bisa terdengar walau lirih. Ya, ini yakin kita mau ajak anak-anak ke sana? Sang ibu pun berbisik sambil melirik ke arah Eka dan Tias. Gak apa-apa Bu, Mas Santoso kan juga bilang begitu. Sudah, kamu tenang saja. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja ya, jawab sang ayah pelan. Ibu masih terlihat bimbang. Sepertinya masih ada yang ingin disampaikannya, namun akhirnya sang ibu memilih diam. Ya, hari ini Eka dan keluarganya akan mudik ke kampung halaman sang ayah. Mereka diundang untuk menghadiri acara pernikahan Mbak Enggar yang akan dilangsungkan beberapa hari lagi. Mbak Enggar adalah putri sematawayang dari Pak De Santoso, kakak tertua dari ayah yang tinggal menempati rumah warisan peninggalan eyang di kampung. Ayah dan ibunya Eka dulu juga pernah tinggal di sana di tahun-tahun awal pernikahan mereka, sebelum akhirnya hijrah ke Jakarta ketika Eka masih bayi. Eka pun begitu antusias karena ini adalah kunjungan pertama dia dan juga adiknya. Sudah terbayang keseruan yang akan ia dapati di rumah Pak De Santoso yang terletak di sebuah desa di kaki gunung yang dikelilingi hutan, yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita ayah dan ibunya saja. Setelah menempuh perjalanan panjang dan juga melelahkan, menjelang tengah malam, akhirnya mereka pun tiba di rumah Pak De Santoso. Alhamdulillah, akhirnya
Kalian sampai juga. Pekik Pade Santoso menyambut gembira sambil membentangkan tangannya lalu memeluk ayah. Gimana? Gimana perjalanannya, Tris? Alhamdulillah lancar, Mas. Ini Tias toh. Walah, sudah gede kamu ya. Tias, ayo salim sama Pak De, pinta ayahnya. Tias pun segera meraih jemari Pade Santoso dan langsung menciumnya, disambut usapan lembut jemari Pade di kepalanya. Capek ya? Jauh banget ya ke rumah Pade, ucap Pade Santoso sambil tertawa. Iya Pade, tapi Tias pinter kok. Dia nggak muntah loh di jalan, sanggah sang ibu yang ada di sebelahnya. Tias pun hanya bisa tersenyum sambil mengangguk dengan mata yang terlihat sayu. Alah, sudah pada sampai toh. Bude Asi berteriak cempreng. Ya, istri Pade Santoso itu pun keluar dari kamar sambil mengunci rambutnya, diikuti oleh Mbak Enggar yang nampak tersenyum lebar. Loh, Ekanya mana? Tanya Pade Santoso sambil celingak-celinguk. Mereka yang baru sadar seketika pun ikut celingak-celinguk mencari keberadaan Eka. Eka, Eka, sang ayah memanggil namun tak ada jawaban. Lalu ia pun melangkah kembali keluar rumah diikuti oleh yang lainnya. Akhirnya Eka ditemukan. Kala itu ia sedang berdiri mematung di halaman menghadap ke arah rimbunnya pepohonan yang diselimuti kegelapan. Eka, kamu ngapain di situ? Tanya ibu. Eka yang sedang menatap kosong lurus ke depan saja tiba-tiba terkaget seolah baru tersadar. "Eh, itu Bu, ada suara yang panggil-panggil Eka di sana," jawabnya sambil menunjuk lurus ke arah pepohonan yang gelap. Tak jauh dari tempatnya ia berdiri. Wajah sang ibu seketika berubah. Ia memandang ke arah ayah sambil berbisik lirih. Ayah, ini gimana? Ayah tak membalas, ia mencoba bersikap tenang sambil melirik ke arah Eka. Eka, sudah yuk, ayo masuk. Di luar dingin, ucap ayahnya lalu merangkul Eka dan menuntunnya menuju ke dalam rumah. Eka, Pade Santoso menyapa dengan wajah yang tegang. Jauh berbeda ketika ia tadi menyambut di awal. Gimana kabarmu, Duk? Sehat? Tanya Pade Santoso lagi, nada bicaranya gugup. Senyumnya aneh seolah dipaksakan menutupi kegugupannya. Matanya terus melihat ke arah belakang Eka yang kosong tak ada siapa-siapa. Ya Pade, jawab Eka singkat. Ya Allah Dek, kamu sudah besar, cantik lagi, ucap Bude Asi lalu mengelus-ngelus pipi Eka. Eka pun hanya tersenyum lalu ia mencium tangan Bude Asi dan juga Pade Santoso. Ayo anak-anak, kita ke kamar aja yuk. Kalian pasti capek banget ya, ajak Mbak Enggar kepada kedua adik sepupunya itu. Eka dan Tias pun lalu diajak masuk ke dalam kamar yang memang sudah dipersiapkan untuk mereka sekeluarga. Sebuah kamar yang lumayan besar. Kata Mbak Enggar, kamar itu adalah dulunya kamar Eyang, namun setelah Eyang wafat, kamar itu memang sengaja dikosongkan dan hanya diisi bila ada sanak famili yang datang berkunjung. Setelah bercengkrama sebentar, Mbak Enggar akhirnya meninggalkan kedua adik sepupunya itu yang terlihat sudah mengantuk. Ia pun lalu lantas bergabung dengan yang lainnya di depan yang masih mengobrol di ruang tamu. Eka terkejut ketika ia mendadak terbangun di satu tempat yang terlihat asing dan aneh. Tempat yang dikelilingi tebing batu berlumut yang menjulang tanpa celah, tanpa jalan keluar. Suasananya temaram, entah sore atau malam di situ. Dilihatnya juga beberapa bocah yang sedang bermain bercengkrama dengan riangnya bersama seorang wanita berbaju lusuh. Wanita itu memberikan bocah-bocah itu berbagai macam makanan dan juga buah-buahan yang segar dan ranum. Juga kue-kue manis jajanan pasar yang beraneka ragam bentuk dan warna. Wanita itu pun lalu mendekati Eka, membelai rambutnya, mengusap pipinya, lalu memberikan dua buah kue basah berhias gula merah yang terlihat manis dan menggoda. Namun, ketika Eka baru saja menerimanya, tiba-tiba saja ada sebuah tangan besar berbulu yang menampik tangannya hingga kue itu jatuh ke tanah, lalu mencengkram tangannya erat-erat. Eka pun meronta, tapi cengkraman tangan itu kian kuat, lalu membawanya pergi melesat menjauh. Eka terbangun dari tidurnya, nafasnya naik turun.
Sejenak ia pun tertegun memandang ke sekeliling seperti orang yang kebingungan. Adiknya kala itu sudah tidur, juga ayah dan ibunya yang terlelap kelelahan di kasur lantai. Untung cuma mimpi, batinnya lega. Ketika pagi menjelang, setelah mandi dan sarapan, Eka dan Tias yang sudah tak sabar pun langsung meminta izin untuk bermain di luar. Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya, di sekitaran sini saja, ucap ayahnya mewanti-wanti. Ibu sepertinya keberatan, namun ia tak tega untuk melarang. Keduanya pun langsung berhambur berlari keluar ke girangan, terutama Eka, karena dia memang lebih suka bermain di alam terbuka, sesuatu yang sulit dilakukannya di Jakarta yang padat dan sempit. Sebentar saja, kedua anak perempuan itu telah sibuk dengan keriangannya masing-masing. Tias langsung menuju ke barisan pohon-pohon pendek yang ditumbuhi bunga warna-warni. Sesaat kemudian, kedua tangan Mungila pun telah penuh dengan aneka bunga yang ia petik. Eka pun tak mau kalah. Dia pun dengan girangnya berusaha memanjat pohon jambu air untuk memetik buahnya yang bergerombol menggiurkan. "Beka, sini, main bunga-bungaan sama aku," teriak Tias memanggil di hadapan rangkaian bunga-bunga yang telah disusunnya sedemikian rupa di atas rumput. Tapi kakaknya tidak menjawab. Tias langsung menengok ke arah pohon jambu. Buah jambu berserakan tapi Eka tak ada. "Beka, Beka di mana?" Pekik Tias keras memanggil sambil celingukan. "Tias!" Terdengar suara keras Eka dari arah yang tinggi. Seketika, Tias pun menengok ke arah atas. Astaga, kakaknya kini ada di pucuk pohon kelapa sambil melambai-lambaikan tangannya. "Ayah, ibu, Mbak Eka!" Tias berteriak keras memanggil kedua orang tuanya. "Ya Allah, Mbak Eka, turun kamu, Nduk!" Pekik ibunya setengah berlari dari arah rumah. Eka pun tertawa kegirangan, lalu ia turun. Tapi dia turun dengan gerakan cepat dan tangkas yang belum pernah ibunya lihat sebelumnya. Sang ayah yang juga ada di situ pun menjadi kaget. Tapi ternyata tak hanya sampai di situ. Eka ternyata belum selesai. Dia pun langsung memanjat satu pohon kelapa lagi dengan gerakan cepat layaknya sang ahli pemetik kelapa. Ayahnya pun hanya bisa melongo melihat kelakuan putrinya itu yang hanya dalam hitungan detik kini sudah berada di pucuk pohon kelapa sambil melambai-lambaikan tangannya kegirangan. Setelah puas seharian bermain, Tias pun merasa kelelahan hingga ia pun tertidur sehabis Isya. Tapi tidak dengan Eka. Anak itu masih asyik dengan ponselnya sambil tidur-tiduran. "Duk, Duk." Terdengar suara sayup memanggil, tapi itu bukan suara ibunya, juga bukan suara cempreng budenya, apalagi suara Mbak Enggar. Suara itu terdengar parau seperti orang yang sakit tenggorokan. Eka pun melirik ke arah adiknya yang kala itu sudah pulas tertidur. Sesaat ia menggeleng, lalu kembali memainkan ponselnya. Ia pikir tadi ia cuma salah dengar. "Duk, Genduk." Suara serak itu kembali terdengar, sepertinya dari arah luar. Eka yang penasaran pun lantas menyibak tirai jendela kayu dan langsung tertegun. Di luar sana ada seorang wanita tinggi berpakaian lusuh berdiri di dekat pohon jambu yang tadi pagi ia panjat. Sosoknya terlihat seperti tidak asing. Eka di sini merasa pernah melihatnya, tapi ia lupa di mana. Wanita itu terus melambai-lambaikan tangan dengan gerakan pelan sambil menyeringai. Eka bukanlah anak yang penakut. Cerita setan baginya hanyalah isapan jempol. Dia yang penasaran pun justru malah berteriak-teriak menghardik di depan jendela. Siapa itu? Ngapain panggil-panggil?" Namun, sosok wanita itu tak menjawab, juga tak bergeming. Ia terlihat masih tetap berdiri di sana dan terus melambai-lambaikan tangannya. "Ibu, ayah!" Eka memanggil kedua orang tuanya. Tak lama kemudian, ayahnya datang tergopoh-gopoh dengan wajah yang heran. "Kenapa, Kak? Kok teriak-teriak?" "Itu tuh ya, masa ada yang panggil-panggil Eka deh," ucap Eka sambil menunjuk ke arah luar jendela. Ayahnya menengok ke arah yang ditunjuk putrinya itu, namun ia hanya melihat kegelapan. Tak ada siapa-siapa di sana. "Mana? Nggak ada siapa-siapa."
Itu mungkin cuma suara pohon tertiup angin, jelas ayahnya. Eka pun bingung, ini ayahnya serius atau bercanda? Sudah jelas, wanita itu masih berdiri di sana. Kenapa sang ayah bilang jika wanita itu tidak ada? Itu ya, dekat pohon jambu, ucapnya lagi, dan kali ini sambil menunjuk dengan tegas. Dia pikir ayahnya melihat ke arah yang salah. Sang ayah pun kembali melongok, menyibak tirai lebih besar untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik. Namun, setelah beberapa saat, ia pun malah menggeleng, raut wajahnya kini berubah menjadi tegang. Gak ada apa-apa, mungkin kamu kecapean jadi ngelantur. Sudah, kamu tidur saja. Coba lihat tuh, adikmu aja udah pulas dari tadi. Balas sang ayah, lalu segera menutup jendela rapat-rapat. Eka merasa tak puas, tapi dia menurut. Segeralah ia menaruh ponselnya di samping bantal, lalu berbaring persis di sisi adiknya. Ayahnya pun lalu keluar kamar sambil menutup pintu. Pagi-pagi, Eka pun terbangun. Sang adik sudah tidak ada, tapi suara tertawa riangnya terdengar di luar rumah. Yang ada malah ibunya, yang kala itu sedang menyisir rambut, duduk di depan cermin, membelakangi dirinya, sepertinya ibunya baru selesai mandi. Namun, baru saja Eka terbangun dari posisi rebah, mendadak ia mendengar suara ibunya yang memanggilnya dari luar kamar. Eka, bangun yuk, mandi terus sarapan. Eka terhenyak kalau ibunya ada di luar kamar. Lantas siapa yang sedang bercermin? Seketika ia bangkit dan lari berhamburan keluar kamar hingga menabrak sang ibu yang ada di depan pintu. Kamu kenapa sih? Itu bu, itu ada orang di dalam kamar. Ibunya menjadi bingung lalu memenuhi permintaan putrinya yang memaksa untuk melihat ke dalam kamar, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Eka juga bingung. Yang dilihatnya tadi amat jelas, tapi kenyataan bicara lain. Kamarnya kosong. Ia pun tak bisa lagi berdebat dengan ibunya tanpa bukti. Dalam hatinya timbullah pertanyaan. Baru sebentar, ia berada di rumah Pak D-nya. Sudah beberapa kali ia mengalami peristiwa janggal, wanita misterius yang memanggil-manggil, mimpi yang aneh, dan juga sosok mirip ibunya yang baru saja ia lihat. Ya sudah, kamu mandi dulu sana. Sebentar lagi Ibu Cipto mau datang. Kamu sama Tias nanti sekalian cobain kebaya ya, buat jadi pagar ayu. Jelas ibunya lalu meninggalkan Eka yang kala itu masih kebingungan. Eka pun hanya terdiam. Dia ingin menuruti permintaan ibunya untuk segera mandi. Namun dia masih sangsi untuk langsung masuk ke dalam kamar. Matanya masih melirik ke arah depan cermin. Menjelang siang, Bu Cipto, sang penata rias datang dengan membawa sebuah tas besar berisikan pakaian seragam yang akan dikenakan seluruh keluarga termasuk Eka dan Tias. Bu Cipto, seorang wanita tua yang banyak omong, tak henti-hentinya ia berbicara saat dengan bangganya memperlihatkan baju-baju yang dibawa. Tapi ocehannya pun langsung berhenti ketika ia melihat Eka. Wanita tua itu mendadak terdiam sambil terus memandangi Eka yang datang dari arah lain. Ini anak yang waktu itu, ucap Bu Cipto terputus ketika Pak De Santoso memberinya kode dengan menggeleng. Bu Cipto pun langsung terdiam, seolah ada saling pengertian antara dia dan juga Pak De Santoso dari isyarat tadi. Namamu siapa, Nduk? Tanya Bu Cipto sambil menatap Eka lekat-lekat. Eka, Bu. Sudah besar kamu. Nanti kamu jadi pagar ayu juga. Eka mengangguk, tapi ia jadi risih dengan mata Bu Cipto yang terus memandanginya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan setelah urusannya selesai, Bu Cipto pun segera pergi dari tempat itu tanpa banyak bicara lagi. Eka, beberapa hari lagi kan acaranya dimulai. Kamu jangan main jauh-jauh ya nak, atau yang aneh-aneh. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Pesan ibunya sore itu kala mereka sedang menonton TV di ruang tamu. Ya Bu, jawab Eka singkat. Sebenarnya tanpa ibunya minta, ia memang sudah kehilangan selera untuk bermain di luar. Pikirannya terganggu oleh hal-hal aneh yang sudah dialaminya.
Dia sudah menceritakan semuanya kepada Pade Santoso tentang wanita yang memanggil-manggil, tentang mimpi anehnya yang berulang dan juga tentang sosok mirip ibunya yang bercermin di dalam kamar. Tapi Pade Santoso justru memberikan jawaban yang sama persis seperti jawaban ayah dan ibunya. Itu cuma perasaan kamu saja. Bilangnya begitu, namun malam hari, di saat semua orang pikir ia telah tertidur, Eka kala itu mendengar suara Pak De Santoso dan kedua orang tuanya sedang membicarakan dirinya di ruang tamu. Mas Santoso, aku khawatir sama Eka, tingkahnya itu jadi aneh, ucap ibunya. Ya, aku juga lihat, tapi aku yakin dia itu akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir, balas Pade Santoso. Apa Eka kita bawa pulang ke Jakarta saja ya? Aku takut dia kenapa-napa, ucap ibunya lagi. Ya nggak perlu bu, aku setuju kok sama Mas Santoso. Semuanya akan baik-baik saja. Aku yakin, sahut ayah. Eka tak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan, apa yang ibunya khawatirkan. Seluruh pembicaraan itu berbanding terbalik dengan sikap mereka saat Eka mengeluhkan kejadian-kejadian janggal yang dialaminya. Mereka bilang tak ada apa-apa, itu cuma perasaanmu saja, tidak perlu khawatir. Tapi mereka sendiri aneh. Hari-hari berikutnya pun berjalan normal. Tak ada lagi yang aneh-aneh. Eka pun jadi berpikir jika semua yang dialaminya kemarin memang tak nyata. Tapi di saat dia mulai melupakan semuanya di malam yang lain, ketika semua orang sudah terlelap, Eka jadi terusik karena ia mencium bau perengus dan suara hembusan nafas berat yang mendengus-dengus. Matanya terlalu berat untuk terbuka. Namun, bau perengus itu tercium semakin kuat dan amat familiar. Ya, mirip seperti aroma tubuhnya sendiri bila dia terlalu banyak berkeringat. Dengan mata yang hanya terbuka segaris, samar di tengah remang cahaya, dilihatnya ada sesuatu yang kini berdiri di dekat jendela. Sosok berbulu lebat, entah hitam ataupun abu-abu, dengan ekor yang panjang berdiri mematung menghadap jendela membelakangi dirinya. Sepintas sosok ini mirip monyet, tapi badannya sebesar orang dewasa. Dalam kondisi setengah sadar, antara tidur dan terjaga, otak Eka terlalu malas untuk berpikir, dianggapnya jika itu tak nyata. Dia kira kalau ia sedang bermimpi. Selang beberapa saat, sosok itu pun menghilang, aroma perengus berangsur pudar. Suara nafas berat pun tak lagi terdengar. Eka merasa benar ini hanyalah mimpi. Dan dia pun lalu kembali merapatkan kelopak matanya, lalu pulas tertidur. Hingga sehari menjelang acara pernikahan, rumah Pade Santoso pun mendadak menjadi ramai. Sejak pagi, para tetangga banyak berdatangan sekedar untuk membantu. Yang pria sibuk mendirikan tenda, mengangkat kursi-kursi dan memasang lampu. Seperangkat alat sound system dengan ukuran besar pun kini telah dipasang dan langsung memutar lagu-lagu dangdut demi memeriahkan suasana. Para wanita sibuk di halaman belakang yang disulap menjadi dapur, bersenda gurau sambil menyiangi bahan makanan yang nantinya akan disuguhkan sebagai menu prasmanan bagi para tamu undangan. Tapi setiap kali mereka melihat Eka, mereka langsung berbisik-bisik satu sama lain. Lirikan mata mereka seolah penuh selidik, sempat membuat Eka menjadi sedikit tidak nyaman. Tapi Eka tak mau ambil pusing. Suasana ramai ini pun menimbulkan sensasi keriangan tersendiri dan terlalu sayang untuk dilewatkan. Sebab seumur-umur baru kali ini dia merasakan suasana semeriah itu. Ia pun lalu berkeliling rumah sambil memperhatikan orang-orang yang sibuk. Ada yang membuat janur, ada yang menghias kamar pengantin, dan ada yang membuat huruf-huruf dari kertas sambil tertawa dan bercengkrama. Akan tetapi, ketika dia sedang asyik memperhatikan orang yang sedang membuat janur di halaman, matanya seolah dituntun untuk memandang ke arah lain dan melihat sesuatu yang membuatnya langsung tertegun. Dari kejauhan, wanita misterius berbaju lusuh itu muncul lagi di antara barisan pepohonan. Siapa sih dia? Kenapa dia selalu muncul tiba-tiba? Apa maunya?
Sempat ia pikir jika wanita itu adalah orang gila atau mungkin inikah yang disebut setan. Tapi ini siang bolong. Kata orang-orang, setan tak muncul di siang hari seperti ini. Dan bukan Eka namanya kalau ia langsung menjadi takut. Eka pun justru menjadi penasaran dan seperti tertuntun untuk mendekati sosok wanita yang terus saja melambaikan tangannya seolah-olah sedang memanggil Eka. Langkah Eka pun kian mendekat dan semakin dekat. Kini dalam jarak sedekat itu dia baru ingat wanita itu adalah sosok yang persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Wanita itu terus menyeringai. Tapi bagi Eka, seringai itu kini terlihat seperti senyuman hingga dirinya pun berani untuk sekedar menyapa. "Ibu siapa? Kenapa panggil-panggil saya?" Wanita itu tidak menjawab. Dia malah mengulurkan tangannya seolah ingin mengajak Eka pergi dan bagai terhipnotis, Eka pun tak mampu menolaknya. Tak ada rasa canggung dalam dirinya saat ia berdekatan dengan sosok wanita misterius itu, padahal ia sama sekali tak mengenalnya. Eka pun lalu digandeng wanita itu masuk ke balik rimbunnya pepohonan dan ajaib. Eka pun terkesima, hanya dalam sekejap mata barisan pepohonan pun menghilang berganti dengan tebing batu berlumut yang tinggi menjulang. Hari yang tadinya siang tiba-tiba saja menjadi temaram, persis mirip seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Namun kali ini segalanya terasa begitu nyata. Tapi di situ dia merasa damai. Walau segalanya begitu asing, namun tempat ini seolah memberikan rasa nyaman layaknya rumah. Lalu seperti dalam mimpinya lagi, di tempat itu ia juga melihat 6 orang bocah seumuran Tias. 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan sedang bermain bercengkrama dengan riangnya. Baju mereka kumal dan lusuh belepotan tanah. Bahkan beberapa ada yang compang-camping, rambutnya lengket, wajah mereka kotor dengan debu yang menempel dan berkerak. Ketika anak-anak itu melihat wanita itu datang, mereka semua pun serempak berlari mendekat sambil berteriak, "Ibu!" Sebentar saja, mereka pun sudah mengerubungi wanita itu. Ada yang memeluk kaki, pinggang, dan beberapa pun berebut menggandeng tangan. Wanita itu kembali menyeringai. Dia pun terus melangkah ke arah sebuah batu besar dengan semua anak yang terus mengerubunginya. Dia pun terhenti di dekat batu besar di mana di sampingnya ada tumpukan daun-daun kering yang menimbuni dan menutupi sesuatu. Daun-daun pun disibak. Lalu terlihatlah benda-benda yang ada di balik tumpukan itu. Tadinya Eka mengira jika itu adalah buah-buahan dan kue jajanan pasar seperti yang ada di dalam mimpinya. Karena sejak tadi semua kejadian seolah begitu runut, bagai deja vu. Tapi apa yang dilihatnya kala itu justru malah membuat matanya menjadi terbelalak. Ceker ayam, kotoran sapi, potongan kepala burung, bangkai tikus, dan yang paling menjijikkan adalah ada biji mata juga, entah dari hewan apa. Eka langsung mual. Ia ingin merasa muntah saat bau busuk mulai menyengat dari benda-benda itu. Wanita misterius itu langsung melirik sinis, tapi Eka tak peduli. Isi perutnya kini benar-benar keluar karena ia yang tak mampu lagi menahan rasa jijik. Dan gilanya, para bocah tadi malah kegirangan saat wanita itu membagikan benda-benda busuk itu kepada mereka, dan mereka pun langsung melahapnya dengan rakus. Wanita itu pun lantas mendekati Eka, lalu ia terlihat memberikan 2 biji mata yang nampak berlendir dan memerah berlumuran darah. Eka pun langsung tersurut mundur sambil menggeleng. Namun wanita itu terlihat seperti tidak suka dengan gestur penolakan Eka. Matanya pun langsung mendelik marah dan memaksa Eka untuk memakannya. Eka menampik sambil menutup mulutnya rapat-rapat. Dia ingin segera pergi, tapi entah mengapa tubuhnya mendadak lemas. Akhirnya dia pun hanya bisa berjongkok lalu meringkuk demi menghindari paksaan wanita itu. Sosok wanita itu makin marah. Tiba-tiba ia menjerit melengking panjang, lalu secara aneh dia pun berubah wujud. Wajahnya jadi menyeramkan. Bola matanya menghitam total, rambutnya memanjang kaku dan kasar bagai ijuk. Kuku-kukunya meruncing
Gigi-giginya menjadi besar dengan sepasang taring tersembul di sudut mulutnya yang menyeringai lebar. Ia kini pun bertelanjang dada, memperlihatkan payudaranya yang besar dan kendor menjuntai menggelantung sampai ke perut dengan rumput-rumput kering dan akar menjulur yang menutupi pinggang hingga lututnya. Eka menjerit histeris sambil memalingkan wajah. Wujud wanita itu terlalu menyeramkan untuk dilihat. Eka pun makin panik ketika wanita menyeramkan itu berusaha mencengkram lengannya. Tapi tiba-tiba, terdengar suara menggeram keras seiring kemunculan seekor kera abu-abu seukuran orang dewasa. Kera besar itu tiba-tiba saja sudah berdiri di hadapan Eka dan langsung mengibaskan lengan besarnya hingga sosok wanita misterius itu terpental jauh. Para bocah kumal berteriak, berlari, berhamburan, bersembunyi entah kemana. Namun wanita menyeramkan itu cepat bangkit. Mulutnya menyeringai, marah, memamerkan taringnya. Tapi sang kera besar tak bergeming. Ia balas berteriak menggeram tak kalah garang. Dua makhluk aneh dan menakutkan itu kini saling berhadap-hadapan. Eka tetap meringkuk di tanah, memeluk kedua lututnya erat-erat sambil memendamkan wajahnya. Tubuhnya bergetar. Kini ia amat ketakutan. Apa yang barusan dilihatnya benar-benar membuat nyalinya meleleh. Namun sayup-sayup terdengar suara seseorang berteriak memanggilnya dari arah yang lain. Eka, Eka, ayo Nduk, kita pergi dari sini. Pade Santoso pun tiba-tiba muncul entah dari mana. Lalu dengan sigap ia pun menggendong tubuh Eka dan bergegas membawanya menyingkir dari tempat itu. Dalam kondisi lemas dan ketakutan, Eka pun hanya bisa pasrah saat ia dibawa Pade Santoso yang bergerak tergesa-gesa. Eka bingung, ini mau kemana? Dinding batu berlumut tak menampakkan jalan keluar, tapi padenya pun terus melangkah menuju ke arah dinding batu itu, lalu membawa Eka menembus ke dalamnya. Segalanya pun berubah dalam sekejap. Dinding batu seketika menghilang, berganti dengan barisan pepohonan yang kini muncul kembali. Suasana remang malah berubah menjadi gelap, menandakan jika hari sesungguhnya telah malam. Dalam hitungan menit, tiba-tiba dia sudah ada di halaman rumah dengan keluarganya yang serempak terkejut melihat kemunculannya dalam gendongan Pade Santoso yang melangkah terseok-seok. Ya Allah Eka, pekik ibunya berlari menyongsong tergopoh-gopoh. Ayahnya tak kalah kaget, langsung membantu Pade Santoso membopong tubuh Eka masuk ke dalam rumah diiringi ucapan syukur dari mulut setiap orang. Alhamdulillah. Eka pun langsung dibawa masuk ke dalam kamar, lalu dibaringkan di atas ranjang. Ibunya menangis sambil terus menyebut-nyebut namanya. Eka bingung, dia linglung. Segalanya seolah terjadi begitu cepat. Belum lama, ia berada di tempat asing bersama wanita menakutkan dan juga kera raksasa, namun kini dia sudah ada kembali di dalam kamar. Ambilkan air putih, pinta Pade Santoso. Setelah mendapatkan apa yang diminta, Pade Santoso nampak berkomat kamit di bibir gelas, lalu hendak meminumkannya ke mulut Eka. Tapi Eka menolak, ia masih bimbang. Kejadian luar biasa yang baru saja dialaminya membuatnya tak bisa langsung begitu saja percaya dengan apa yang ia lihat kini. Tidak apa-apa, Nduk. Ini Pade, kamu sudah aman. Kamu sudah ada di rumah sekarang, ucap Padenya membujuk. Sejenak Eka ragu, namun akhirnya ia pun menurut dan mau meminum air pemberian dari Pade Santoso. Yes. Eka merasakan tenggorokannya mendadak sejuk sampai ke dada. Walau tubuhnya masih lemas, namun kini keadaannya jauh lebih baik. Eka, panggil sang ibu sambil mendekat. Eka spontan bersurut mundur dan berpaling. Ini ibu atau bukan? Begitu batinnya bertanya. Eka, ini ibu. Ibunya menangis dan langsung memeluk tubuh Eka erat-erat. Ibu, Eka membalas pelukan ibunya. Dekapan ibu tak bisa berbohong. Pelukan hangat, penuh kasih sayang yang ia kenali semenjak kecil, mampu menjawab semua keraguannya. Eka takut, Bu, ucap Eka yang kini mulai menangis dalam dekapan sang ibu. Jangan takut ya, Ndu. Ibu ada di sini, balas ibunya yang juga terus menangis sambil menciumi wajah Eka. Ya, Ndu, kamu jangan takut lagi.
Kami semua sekarang ada di sini, ucap Pade Santoso menambahkan. Pade, itu tadi Eka di mana? Lalu tadi itu apa? Tolong cerita sama Eka, jangan bilang kalau tadi Eka cuma salah lihat. Eka pun langsung meminta penjelasan dari Pade Santoso. Pade Santoso di sini tak langsung menjawab. Ia seolah nampak ragu sambil melirik ke arah ayah dan ibunya. Tapi akhirnya dia pun mau berbicara setelah melihat ayah dan ibu yang mulai mengangguk. Baiklah, Duk. Pade akan cerita. Mungkin ini terdengar aneh dan tak masuk akal. Tapi percaya atau tidak, itulah kenyataannya. Jadi dulu ada anak di kampung ini yang tiba-tiba saja menghilang. Sudah dicari kemana-mana tapi tidak ketemu. Lalu orang tuanya mendatangi eyangmu untuk meminta bantuan. Nah, eyangmu itu adalah orang yang dituakan di kampung ini. Beliau memang biasa dimintai tolong bila ada sesuatu yang bersinggungan dengan hal-hal gaib. Dan berkat bantuan dari eyangmu, keberadaan anak itu akhirnya bisa diketahui. Dia ternyata sudah dibawa pergi ke alam gaib oleh jin perempuan yang kamu lihat tadi yang juga hadir di dalam mimpimu. Lalu eyangmu itu pergi menembus alam gaib untuk menjemput anak itu. Beliau lalu pergi ke tempat di mana jin perempuan itu bersarang. Nah, letaknya itu ada di dalam hutan sana, tempat di mana kamu dibawa tadi. Tapi di sana, selain anak yang hilang itu, eyangmu juga menemukan satu anak lagi. Anak yang masih bayi, yaitu kamu. Saya, Pekik Eka terperangah. Iya, kamu. Akhirnya Eyang pun juga ikut membawamu pergi dari sana. Tapi setelah berhari-hari tak ada orang tua yang merasa kehilangan bayi yang menjemputnya ke sini. Mungkin jin perempuan itu menculikmu dari tempat yang jauh, kami juga tidak tahu. Tapi selama kamu di sini, jin perempuan itu tak henti-hentinya terus mencoba untuk membawamu kembali. Akhirnya, demi menjaga keselamatanmu, Eyang pun memberikan pendamping untukmu yang diharapkan bisa menjagamu, yaitu monyet raksasa yang kamu lihat tadi. Dan imbasnya, karena sejak bayi dia sudah mendampingimu, maka watak dan perilakumu sedikit banyak terpengaruhi. Tapi tidak masalah, selama dia tetap menjagamu, kondisi seperti itu juga masih bisa diterima. Jadi aku ini bukan anak ayah dan ibu. Lalu aku anak siapa? Ucap Eka menunduk sedih. Tidak, nak. Kamu adalah anakku sampai kapanpun. Kamu tetap anakku, sangga sang ibu lalu kembali memeluk Eka sambil terus menciumi kepalanya. Eka, kamu itu sudah kami anggap sebagai anak kami sendiri. Bahkan ayah dan ibu sengaja membawamu pergi menjauh. Semua itu semata-mata demi kamu. Karena kami tak ingin sampai kamu kenapa-napa. Ucap sang ayah menambahkan. Eka pun menangis larut dalam pelukan ayah dan ibunya. Kenyataan ini terlalu berat untuk diterima oleh anak seusianya. Namun, lagi-lagi dekapan hangat dan tulus penuh kasih sayang dari ibu dan ayah mampu menepiskan semua rasa gundah. Harapan dan keyakinan pun muncul dengan sendirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu pun terlewati hingga hari pun berganti. Ketika pagi menjelang, setelah dirinya kembali tenang, Eka pun baru menyadari sesuatu. Kenapa suasana sepi? Kemana orang-orang? Bagaimana dengan pesta pernikahan Mbak Enggar? Pade, pestanya bagaimana? Tanya Eka. Waktu kamu hilang, kami semua kebingungan. Jadi pestanya sengaja kami undur sampai minggu depan. Dah apa-apa, yang penting sekarang kamu sudah selamat, jawab Pade. Loh, kenapa diundur? Kan sayang Pade. Eka nggak apa-apa kok, nggak perlu sampai diundur. Pade Santoso pun cuma tersenyum. Eka,
Kamu itu sudah hilang 3 hari, Nduk. Hah? 3 hari? Tapi kan Eka yang kebingungan pun tak mampu melanjutkan kata-katanya. Iya, Nduk. Kamu itu hilang 3 hari. Memang batas waktu alam gaib dan dunia nyata itu sangat berbeda. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Semuanya sudah diatur. Pernikahan Mbak Enggar itu akan dilaksanakan minggu depan. Balas Pade Santoso, dan begitulah. Akhirnya, seminggu kemudian, pernikahan Mbak Enggar pun jadi dilaksanakan. Acaranya berlangsung dengan meriah. Semua orang pun berbahagia, termasuk Eka. Setelah acara selesai, 2 hari kemudian, Eka dan keluarganya pun pamit kembali ke ibu kota Jakarta dengan membawa kenangan peristiwa yang mungkin sulit untuk dilupakan. Eka, yang kini telah tahu siapa dirinya yang sesungguhnya, justru malah semakin menyayangi keluarganya. Bagaimana tidak? Ayah dan ibu yang sejatinya bukan siapa-siapa, begitu tulus mencintai dirinya. Apalagi Tias. Anak kecil itu masih terlalu polos untuk mempermasalahkan siapa Eka sebenarnya. Bahkan dia tak begitu peduli. Baginya Eka adalah kakaknya. Titik. Eka pun telah menerima takdirnya, mensyukuri apa yang ada pada dirinya, dan menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, apakah jin perempuan itu masih akan terus berusaha mengusiknya? Eka pun tak tahu. Pade Santoso dan orang tuanya pun juga tak tahu. Namun, sejak peristiwa itu, wanita menyeramkan itu tak pernah muncul lagi. Walaupun terkadang Eka pun masih sering menjumpainya di dalam mimpi-mimpinya. Tapi yang jelas, ia tak terlalu khawatir karena merasa memiliki keluarga yang akan selalu mendampinginya. Selain si monyet raksasa, sang penjaga titipan eyang, dan tak lupa juga seperti yang selalu dipesankan oleh kedua orang tuanya, ada Tuhan yang akan selalu menjadi pelindung yang paling hebat dari segala penjaga yang ada di alam dunia ini. Selesai. Wow, luar biasa. Kisahnya keren banget kan. Walensky itu selalu begitu ya, selalu keren dan penuh misteri itu dalam ceritanya, dan di sini tidak menyangka ya, benar-benar kejutan juga sih di akhirnya ya. Plot twist kalau menurut saya ini adalah ketika akhirnya terungkap siapakah sosok Eka sebenarnya, dan memang jujur ya, dari awal saya tidak akan menyangka kalau ternyata akan seperti itu ya. Ternyata Eka bukanlah anak kandung dari ayah dan ibunya. Jadi luar biasa ya. Eka ini adalah sosok yang sudah diselamatkan oleh eyang dari Tias ya, atau orang tua daripada Pade Santoso, yang bisa diambil dari alam gaib, yang mana kalau di sini melihat mungkin dari Wewe Gombel ya. Jadi atau Wewe Gombel ini yang menyandera anak-anak culikannya itu berhasil dibawa pulang, tapi ketika sudah dibawa ke alam nyata ternyata bayi ini tidak ada yang mengaku, akhirnya dirawat dan sampai dibesarkan. Hingga ketika Eka kembali datang ke desanya, ke rumahnya Pade Santoso, terjadi lagi seperti itu, dan memang masih diincar. Luar biasa kisahnya, sekali lagi keren banget untuk Walensky. Horornya dapat, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Salah satunya adalah firasat ya, firasat seorang ibu. Jadi dari awal di kisah ini, sang ibu ini sudah ragu nih untuk berangkat ke sana dan menanyakan kepada ayahnya, tapi ayahnya tetap bersikeras ya bahwa nggak apa-apa. Pade Santoso juga bilang nggak apa-apa. Bahkan kejanggalan-kejanggalan di awal yang sudah diceritakan langsung oleh Eka ditampilkan begitu saja. Jadi mungkin lebih ke firasat seorang ibu tuh harus, intinya ibu itu berbeda deh ya daripada seorang ayah. Bukan berarti ayah nggak sayang sama anak, tapi firasat seorang ibu itu biasanya lebih kuat. Jadi mungkin itu sih yang bisa kita ambil. Jadi kalau ragu-ragu mending nggak usah. Apabila kan kalau dalam ini ragu-ragu mundur. Jadi kalau memang ragu-ragu nggak usah lah ya. Mungkin itu sih salah satu hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan video, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang baru bergabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan.
agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme, kami akan upload setiap hari ya, setiap malam di jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri, silakan apabila berkenan dibawakan di channel kami, bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Jadi bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam rekaman audio boleh, jadi senyamannya teman-teman aja. Untuk yang mengirimkan kisah, yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.